Seperti inilah dampaknya jika gorong-gorong di Kali Sepak tidak dilakukan pembongkaran total. Keberadaan tiang tengah gorong-gorong membuat sampah mudah tersumbat di area sekitar gorong-gorong hingga membuat jalan air menjadi tersumbat. Ini dia yang biang-biang kerok begini dia deh kali. Tengah ya, Bang kayu tuh kagak diambil. kayu, pohon pisang. Pisang ini yang bikin air orang lancar. Kalau Oke guys, akhirnya sampah yang menyumbat di kolong gorong-gorong tuh dibersihkan sama ekskavator guys. Ini selain sampah juga di gorong-gorong yang paling kiri itu tertimbun tanah guys. Masuk, iya masuk. Itu ada kayu nyangkut di situ di kolong tuh. Nah, ini awalnya dari kayu ya, ini bisa mengekor sampahnya guys. Udah batang kayu gede banget. Angkat bang ke atas bang, sampahnya bang. Aduh, kanyut. Wah, tas emaknya siapa itu tuh? Tas belanjaan tuh. Waduh, tas belanjaan dibuang ke kali ya. Batang kayu berukuran besar nih, kayu gelondongan. Ini kayu gelondongan ini biang kerok banjir nih. Nah, ini yang paling kanan nih mau dikeruk kali ini ya. Nah, itu yang di gorong-gorong paling kiri tuh ya, itu tertimbun tanah guys. Mau dikeruk lagi nih. Ya, mau dikeruk. Kurang bawah bang bakatnya. Kurang bawah. Bawah agak nyikut bakatnya. Terus bawah lagi bang. Aduh. Bakatnya bengkokin ke bawah. Wah, nggak masuk. Kurang bengkok. Nah. Nuncep ke bawah. Aduh, nggak kena juga. Kita jomnya. Itu drone siapa itu? Nah, gitu mantep. Terus. Ini jalan airnya jadi tersumbat ya sama tanah. Paling kiri persis seperti awal-awal ekskavator dikerahkan ya, ekskavator mini ya. Itu juga mengeruk timbunan tanah di kolong gorong-gorong. Iya, buka kaca biar jelas ya bang ya, operator. Sampai diri-diri operator. Masukin pelan-pelan. Nah, ini juga harus dikeruk nih. Ini.
Ini biar airnya lancar lagi mengalir ya. Walaupun saat ini guys, ini air dari Kali Sepak ini surut ya, bahkan sebenarnya surut maksimal guys, surut maksimal. Jadi kita lebih dekat ya. Oh, lihat tuh, tanahnya keras. Tanahnya keras guys, kita lihat ya. Uang dan masuk yang dan masuk. Stop. Stop. Tekannya. Tekannya, Kak. Kanan dikit ya, pasti dulu. Wis. Wah, mantap. Ini agak ke dalamnya, paling tengah nggak nyampe bakatnya, kepacul. Nah, oke guys ya, saat ini kita sedang berada di gorong-gorong Kali Sepak ya. Cuma ini di hulunya ya, hulu Kali Sepak ya. Kalau hilirnya di sana tuh ya, nanti hilir Kali Sepak ini ya. Di sana juga ada percabangan dengan aliran dari Kali Gabus ya ke arah hilir sana. Ini kita di hulu ya, di Desa Srijaya. Nah, ini guys, di sini juga ada gorong-gorong ya. Ada 2 box culvert ya. Nah, di mana sebelumnya di area ini sudah dilakukan normalisasi guys, termasuk diantaranya melakukan pembersihan sampah yang menumpuk di sekitar area gorong-gorong atau jembatan akses ke persawahan ini ya. Nah, itu sebelumnya sampahnya itu panjang banget ya, langsung dibersihkan oleh ekskavator sekalian menormalisasi Kali Sepak. Walaupun ini tidak 100% normalisasinya sampai hulu ke sana tuh ya, hulunya masuk ke Kali Busa itu ya, tapi hanya beberapa meter saja dari gorong-gorong sampai ke sana itu yang sudah dinormalisasi ya, ditinggikan tanggulnya ya. Nah, jadi di sini di sekitar gorong-gorong tertumpuk sampah guys ya, tumpuk sampah. Walaupun sekitar 9 bulan yang lalu sudah dibersihkan ya, tapi sampah kembali menumpuk di sekitar area gorong-gorong ini ya. Kita nanti akan lihat dari sisi lainnya nih. Nah, jadi 9 bulan yang lalu ketika Kali Sepak area ini dinormalisasi guys, ini tanggulnya ditinggikan ya. Tanggulnya ditinggikan ya. Hingga di sana itu perkebunan warga juga tanggulnya ditinggikan ya, air kalinya supaya tidak meluap ya. Ekskavator mengeruk dari sisi ini ya, sedangkan yang di sananya itu tidak dikeruk semua ya, karena tidak sampai ekskavator jangkauannya ya. Nah, ini penampakan dari hulu ke area masuk gorong-gorong ya. Walaupun ini kondisinya lebih baik dari 9 bulan yang lalu sebelum dinormalisasi guys. Ini sebelum dinormalisasi sampahnya itu sampai sana tuh, menumpuknya panjang banget guys, hingga puluhan meter. Kalau kalian tidak percaya bisa lihat di video sebelumnya ya, beberapa bulan yang lalu sempat kita videokan juga ketika ekskavator mulai membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di sekitar area gorong-gorong ini guys.
Nah, nantinya di hilir Kali Sepak ya, yang saat ini sedang berlangsung pembongkaran gorong-gorong, jika tidak dibongkar total semuanya itu gorong-gorongnya ya, dan menyisakan tiang bagian tengah seperti gorong-gorong yang ada di sini ya, bukan tidak mungkin sampah akan kembali menumpuk di hilir Kali Sepak seperti yang bisa kalian saksikan di hulu Kali Sepak ini ya. Itu bermacam-macam sampah ya, berada di sekitar gorong-gorong. Nah, dari mulai sampah plastik, styrofoam, bahkan ada kursi sepanjang 1 meter, lebar lebih dari 50 cm guys, tersangkut di sekitar gorong-gorong ya. Hanya tersisa jalan air 1 meter saja tuh di sisi kanan gorong-gorongnya guys. Bayangkan guys, airnya kesulitan mengalir nih dari sini ya ke sana. Tuh semua sampah ada di sini guys ya. Sampah karung-karungan juga nyangkut di sini, apalagi kemarin beberapa hari yang lalu tuh banjir ya. Jadi sampah-sampah ini terbawa arus dari hulu ke hilir, tertahan di gorong-gorong ini guys. Jadi bukan masalah hanya penyebab banjirnya itu di CBL yang meluap ya, tetapi keberadaan gorong-gorong juga membuat sampahnya itu mudah tersumbat guys ya. Apabila sampah-sampah ini tidak ada penanganan yang serius ya, maka sampah ini akan terus menumpuk dan mengekor guys, sampai ke sana seperti beberapa bulan yang lalu ketika sebelum dinormalisasi area Kali Sepak di hulunya ini ya. Karena ini untuk pembuatan peninggian tanggulnya juga hanya berupa tanggul tanah ya, jadi sebagian juga sudah turun kembali tanah-tanahnya guys, yang ditinggikan oleh ekskavator, yang dikeruk dari dasar Kali Sepak lumpurnya ya. Sedangkan hulu, ke arah hulu Kali Sepak ini ya, ini nantinya berasal dari aliran Kali Busa yang ada di Perum Geraha tuh, itu masuknya juga ke Kali Sepak. Lalu ke hulunya lagi itu ada dari Perum Nas 3 juga mengalir ke Kali Sepak guys. Jadi ini hilirnya ya, hilir dari kali-kali perumahan tadi guys. Ini dari area keluar gorong-gorongnya ya ke arah hilir ya. Dimana untuk di sisi kiri gorong-gorong air mengalir lancar ya, bebas hambatan. Sedangkan yang di sisi kanan gorong-gorong itu tersumbat guys ya, karena beberapa sampah di sana menumpuk seperti. Nah ini untuk di area keluaran dari gorong-gorong ya ke arah hilir. Untuk di sisi kiri gorong-gorong itu air mengalir lancar tanpa hambatan ya. Sedangkan di sisi kanan gorong-gorong itu ya, di dalamnya itu tersumbat guys, karena beberapa sampah di sana menumpuk ya, seperti batang pohon pisang, sampah ranting pohon, dan sampah-sampah lainnya itu ya, hingga membuat jalan air menjadi terhambat. Walaupun saat ini air Kali Sepak ini sedang surut ya, debit airnya menurun pasca banjir beberapa hari yang lalu. Nah ini ke arah hilirnya tuh ya, nah, sebagian tanah juga turun lagi guys, padahal ini beberapa bulan yang lalu, tepatnya 9 atau 10 bulan yang lalu sudah dinormalisasi ya. Tanahnya dikeruk, lumpurnya dikeruk, dinaikkan untuk pembuatan tanggul, peninggian tanggul ya. Tapi karena hanya terbuat dari tanah tanggulnya tanpa disipil ya, jadi ketika hujan turun deras, nah itu turun lagi tanahnya guys, seperti longsor ya. Untuk jembatan gorong-gorong ini dijadikan akses ya warga yang berprofesi sebagai petani ya, sama seperti di hilir Kali Sepak ya. Ini sawah-sawah mereka tuh, ini kalau ini terlihat jelas ya, tanpa adanya bangunan jalan tol di atasnya ya. Kalau ini sawah, mayoritas itu sawah semua.
kita turun. Agak goyang guys, kita turun. Nah ini kita turun ya. Seperti inilah kondisinya guys. Ternyata untuk di sisi kiri gorong-gorong juga sama guys ya. Terutama di bagian tiang tengah nih ya. Tiang gorong-gorong tengah itu mudah tersangkut oleh ranting pohon ya. Nah ketika ranting pohon atau batang pohon pisang itu tersangkut ya, secara otomatis di belakangnya akan mengekor sampah satu persatu guys, sehingga membuat sumbatan di area sekitar gorong-gorong ini guys ya. Sekilas memang gorong-gorongnya tinggi ya, tinggi ukurannya. Nah jangan sampai di hilir Kali Sepak itu gorong-gorong yang di sana kondisinya nanti seperti ini guys, sampah mudah tersumbat karena gorong-gorongnya tidak dibongkar total ya. Walaupun kita memikirkan juga kepentingan dari petani ya, sana yang menginginkan untuk aksesnya tidak ditutup permanen untuk bisa menyeberangi aliran dari Kali Sepak ya. Karena jika dibuatkan jembatan sementara ya, itu juga membutuhkan proses menurut petani seperti itu guys. Makanya gorong-gorong di sana itu disisakan ya rencananya ya, di hilir Kali Sepak. Ada 4 gorong-gorong dengan lebar 4 meter disisakan di gorong-gorong hilir Kali Sepak. Oke guys ya, semoga ada solusi terbaik ya. Ini juga untuk pencegahan dan pengendalian banjir ya di Kali Gabus dan juga Kali Sepak. Kita hanya bisa menginformasikan dan juga berdasarkan dari laporan dari warga juga ya yang terdampak banjir akibat meluapnya Kali Cibl, Kali Sepak dan juga Kali Gabus. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh orang ini tuh. Ini mah tanggul aja pada gugur udah tuh. Tanggulnya pada longsor lagi. Habis orang bawahnya Bisa tanah keras dibuang kemana? Tanah baru buang ini ya udah jalan. Iya. tinggi. Iya, pada Saya amblas. jauh kok. Pada turun ya. Amblas ya, Bu ya. Iya. Turun lagi. Lah ono malu kan udah beda jadi sawah saya udah tumpah ke Ambil. bawah. Dari sawah turun lagi tanahnya Turun ya. lagi tanahnya, Dek. Kemarin mau udah ditanamin pohon singkong itu. Iya. Iya. Tanggul. Dia tahu ini ya. Singkongnya udah jatuh lah. Ya, Longsor orang lagi. anu, jalan. Iya. Tanahnya jalan. Tanahnya jalan. Ini sampah dari tidur mengalir. Biasanya pegawai RT dia tahu kok ini kok mau dikenal. Oh yang bersihin? Hah? Ya, ada yang bersihin? Kadang-kadang bersihin. Oh. Kemarin goloran dari sini kemarin gitu. Berarti ini mah sisa banjir kemarin berarti ya? Iya, ini bisa banjir banget ya. Kemarin parah lagi berarti tuh yang sebelum banjir mah kali. Banjir mau begini. Sampahnya panjang banget. Enggak ada sampah. Iya, enggak ada sampah kalau enggak banjir mah. Hmm. Ntar Pak RT jangan sampai banyak, Pak RT tuh Pak RW dah didorong. Ini dia yang biang kerok kok begini dia deh kali. Tengah ya. Nebang kayu tuh kagak diambil. Kayu, pohon pisang. Pisang ini yang bikin air orang lancar. Kalau malang di jembatan kan Ini jadi. air segedenya apapun cuma senggar kaki ada itu. Udah. Oh. Kan itu udah. Udah. Banjir apapun kemarin 2000 berapa kalau nggak banjir apa ya? 20. Gapus Sarawak. 20. 20. 20 tahun 2020 sama iya 2020 yang Saya 3 hari 3 malam, Bu, di Bekasi segini Banjir. di rumah. Enak dong mandinya. Enak mandi gimana? Mandi tinggal mandi ya. Kali merabas ke rumah, bukan air hujan. Lah enak mandi. Enak Udah itu, kagak Bu. pakai listrik kok. Mandi cuci kaki. Aku udah pakai lampu. Aduh, ngungsi saya, Ngungsi. ngungsi lah, orang ada listrik nggak bisa ngapa-ngapain, kerendam semua. Dari ada dari mana? Bekasi, kota, sono, Bekasi Jaya. Iya. Bekasi luas deh. Karena Ya, Jadi ini Bekasi sawah Jaya. garapan apa sawah sendiri? Ini sawah sendiri, cuma megang dia nama adik. Sawah Oh. sendiri. Iya. Sawah Belum kampung. belum punya perumahan belum? Belum. Belum. Kadang ada Pak, anak enak memang ada Bapak PDM, orang boleh perumahan emang bagus banget. Iya, ntar kagak bisa nyawa lagi kalau jadi perumahan lagi. Iya, kata mau makan batu emang orang. Ntar makannya dari mana? Iya, bagian dia pada makan. Petani orang boleh nyawa, kagak ada Iya. gerak. Nah, kali ntar dikasih garapan sama KDM, suruh beli sawah di sini KDM. bisa Tahun begitu. ada buat komplek rumah. Mana sih abang? Emang kata sawahnya udah ingin berkurang. Hanya kan di sono pada ke gunung dibabatin jadi sawah. Di Di sawah, kebon. iya. Sekarang ya? Longsor dah. Oh, sekarang. udah. Longsor kemarin. Iya.